What's up guys, balik lagi di channel VK Rega. Kali ini kita masuk segmen review. Nah, kita akan mereview Vario 200cc Daily-Use dengan Vietnam look. Oke, langsung saja kita sikat. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless. Oke teman-teman, sebelum lanjut, sedikit ingin saya ceritakan bahwa Vario ini adalah basic Vario 150 tahun 2018. Nah, warna aslinya adalah warna silver. Ini Vario udah 3 kali repaint. Yang pertama adalah silver lembayung ungu, kemudian putih lembayung ungu, dan yang ketiga yang terakhir ya yaitu ini silver lembayung biru. Nah, videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ataupun langsung saja cek di channel YouTube ini. Oke, lanjut kita masuk ke proses review. Nah, yang pertama kita review untuk bagian depan atas. Nah, di sini terdapat master rem RCB warna hitam tipe E2. Nah, ini ukuran 14 mm. Nah, kemudian handle rem kiri ini juga RCB tipe E2. Nah, jadi kiri kanan menggunakan RCB tipe E2. Kemudian lanjut ke bagian hand grip. Ini hand grip menggunakan RCB juga tipe HG55. Nah, untuk jalur stang ataupun bar end ini menggunakan ARM. Nah, bisa teman-teman lihat seperti ini. Ini menggunakan ARM. Kemudian untuk saklar kiri, nah ini saklar kiri saya menggunakan Fiction All karena saya udah menggunakan billet, jadi saya gunakan saklar Fiction ini. Jadi saklar Fiction ini lebih mempermudah ketika kita untuk mematikan ataupun menghidupkan billet ataupun lampu senja. Nah, pada bagian ini agak sedikit berbeda dengan bawaan standar Vario karena di bagian ini biasanya Vario adalah klakson, dan namun di saklar Fiction ini dia sebagai lampu sen. Nah, di sini di bawah di saklar Fiction dia klakson dan di Vario dia lampu sen. Jadi kadang saya suka terbalik, ingin menghidupkan lampu sen kepencet ke klakson. Oke, nah untuk bagian kanannya, ini saklar kanan menggunakan Fiction New. Nah, ini Fiction New untuk tombol cut off-nya saya gunakan sebagai tombol ataupun switch untuk menghidupkan extra fan yang ada di radiator. Nah, ini hazard dan ini starter. Nah, di sini baut pemanis spion ini menggunakan baut stainless warna biru. Nah, kemudian yang ini, nah ini yang sangat menarik dari Vario saya karena ini menggunakan speedometer dari Koso. Nah, penampakannya seperti ini. Speedo Koso ini sangat informatif ya teman-teman, karena di dalamnya terdapat banyak fitur. Yang pertama odometer, trip A, trip B, kemudian oil change, kemudian terpenting menurut saya adalah suhu mesin. Nah, jadi suhu mesin bisa dicek di speedometer, kemudian RPM juga bisa dicek, kemudian untuk top speed juga terekam di speedo ini. Jadi speedo ini sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali untuk Vario ini. Oke, kita matikan dulu untuk kunci kontaknya. Lanjut, kita ke bagian kanan bawah. Oh ya, ini hampir kelupaan. Di sini saya menggunakan stiker sen agar lebih terlihat Vietnam looknya, dan kemudian di bagian dasinya udah saya custom menjadi dasi buta, jadi tidak ada lagi dudukan plat nomornya. Oke, nah di bawah ini juga saya udah menggunakan billet ya teman-teman. Nah, ini billet hanya sebelah saja karena ini stylenya adalah Vietnam, jadi cuman sebelah saja. Jadi mungkin ada juga Vietnam look yang bedanya ada 2, terserah. Jadi ini saya sesuaikan dengan selera saja, saya pasang sebelah saja. Ini menggunakan billet UST Gen 2 dan alisnya berwarna putih seperti biasa, sennya running berwarna oranye, dan devil di sebelah sini berwarna biru. Oke, untuk kanan bawah di sini bisa teman-teman lihat saya menggunakan velg Mandalika ring 17 dibalut dengan ban Swallow Drag Blaster ukuran 60/80 ring 17. Nah, mungkin teman-teman banyak yang nanya, ini bannya udah botak atau gimana? Nah, ini bannya memang seperti ini ya teman-teman. Dari bakunya udah botak, namun bisa dicek ketebalannya lewat ada indikatornya di sini. Jika indikator ini udah hilang berarti bannya udah harus diganti. Nah, di sini terdapat shock
sok depan saya menggunakan sok depan VND tipe tabung berwarna hitam dan chrome. Nah, videonya juga udah saya bikin di channel ini, jadi teman-teman langsung saja cek di channel ini langsung saja. Oke, di sini ada baut pemanisnya juga dan tutup gearbox berwarna biru, jadi sesuai konsepnya. Ada baut pemanis warna biru dan gearbox berwarna biru. Oke, setelah kita lakukan review di bagian kanan bawah, kita lanjut untuk kiri bawah. Nah, untuk kiri bawah bagian kaki-kaki ataupun pengereman, di sini saya menggunakan disc galver yang mungkin teman-teman udah pada tahu. Ini disc galver yang KW. Harganya saya beli di 300-an dan videonya juga udah ada di channel ini, bisa teman-teman cek saja. Dan menurut saya galver yang saya beli ini tidak ada masalah ya teman-teman, tidak endut-endutan. Jadi untuk pemakaian harian sangat aman sekali. Dan lanjut lagi, di sini terlihat baut-baut pemanis, baut-baut stainless pemanis. Oke, kita lanjut lagi. Ini terdapat kaliper. Nah, kaliper ini saya gunakan kaliper RCB S-Series. Nah, bisa teman-teman lihat. Oke, bracketnya saya dapat bawaan dari bracket disc galver yang ini. Kemudian, nah ini bracket selang rem saya menggunakan ARM ataupun Arumi. ARM High Performance. Oke, nah selangnya ini agak memalukan sekali ya teman-teman. Selangnya VND sih sebenarnya, cuman karena ini udah lama jadi agak karatan. Mungkin next akan saya ganti. Nah, mungkin teman-teman bisa rekomendasi selang rem yang bagus untuk Vario saya. Lanjut lagi, kita agak sedikit mundur. Nah, di sini terdapat standar satu ataupun standar samping dari Beat ya teman-teman. Ini saya menggunakan kepunyaan Beat, udah saya chrome juga. Kemudian saya kasih per yang stainless berwarna biru, pemanis-pemanis dan baut-bautnya. Nah, kita lanjut mundur lagi sedikit. Nah, di sini langsung saja terlihat ini step ataupun footstep. Ini saya menggunakan footstep dari Scoopy yang new. Jadi sangat cocok sekali untuk Vario. Tampilannya jadi lebih keren dan simple. Kemudian untuk bagian mounting, nah ini saya mounting, saya gunakan 6 cm. Ini saya bikin sendiri ya teman-teman. Mountingnya saya bikin sendiri dari asok yang bekas. Kemudian saya potong 6 cm dan saya sambung ke mounting yang standarnya. Jadi tampilan motor lebih mundur dan fitmentnya jadi lebih bagus ya teman-teman. Kemudian, nah di bawah ini mungkin bisa teman-teman lihat, ini adalah tutup filter oli. Tutup filter oli ini saya gunakan yang transparan agar lebih enak untuk mengecek oli. Jadi teman-teman ketika perjalanan jauh bisa mengecek oli langsung dari tutup filter oli ini tanpa harus membuka tutup yang di sebelah sana, yang sebelah kanan. Jadi kita bisa lebih dipermudah dengan tutup filter oli yang transparan ini. Teman-teman langsung saja cek videonya di pojok kanan atas ataupun channel ini seperti biasa. Nah, ini saya juga menggunakan cover CVT ataupun bak CVT dari PCX CBU. Nah, jadi bak CVT dari PCX CBU ini tidak memiliki starter dan tampilannya jadi lebih simple sesuai dengan konsepnya, dan box filter masih standar. Nah, sebenarnya ini box filter cuman variasi. Nah, di sini saya udah menggunakan downdraft ya teman-teman. Ini akan saya jelaskan mungkin di akhir videonya saja. Shock saya menggunakan merek KTC Racing. Nah, ini KTC Racing tipe Extreme. Nah, ini yang original, ulirnya berwarna kuning. Untuk ukurannya saya agak lupa, mungkin teman-teman bisa cek di Google ataupun di Shopee untuk ukuran dan harganya. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk bagian cover sensornya saya kasih emblem KTC Racing. Saya sesuaikan dengan shocknya. Ini tipe stainless. Oke, nah di sini juga terdapat baut-baut pemanis yang stainless. Dan lanjut lagi untuk ban belakang. Nah, di sini ban belakang saya menggunakan Maxxis yang tipe Victra ukuran 70/90 ring 17. Nah, mengapa saya gunakan ban dengan ukuran seperti ini? Sangat jauh berbeda dari ban yang ukuran depan 60/80 17. Nah, dan ini 70/90 17. Karena saya sering boncengan dan membawa beban yang berat, jadi saya gunakan ban yang lebih besar agar pelaknya jadi aman itu. Oke, kita lanjut untuk bagian belakang. Nah, bagian belakang yang sangat terlihat adalah plat nomor. Nah, plat nomor ini saya custom, saya kasih tulisan Vietnam Scooter Team. Nah, karena Vario ini adalah Vario dengan style Vietnam, jadi saya selaraskan dengan
tulisan seperti ini. Kesan Vietnam looknya lebih kuat. Oke. Nah, di belakang ini saya gunakan juga lampu stop lamp lazy ya teman-teman. Ini stop lamp lazy yang dua warna biru dan putih. Jadi senjanya biru dan putih, kemudian di rem dia akan full merah. Nah, warna ini saya selaraskan dengan lampu depan biru putih dan belakang biru putih. Oke, lanjut untuk bagian belakang yang sebelah kanan. Nah, di sini sangat tertera jelas ini adalah knalpot dari Rope One. Nah, kok Rope One-nya berbeda? Nah, ini Rope One-nya Rope One original. Bisa teman-teman lihat, ini ada tulisan Rope One dan ini tipe V-cup ataupun yang ada tabungnya seperti ini. Nah, knalpot ini udah saya custom menggunakan dop yang stainless dan saringan yang tipe sisik. Saringan tipe sisik itu seperti apa? Mungkin nanti bisa teman-teman cek di TikTok, ada ya teman-teman. Nah, saringan sisik ataupun saringan tipe Thailand. Jadi suaranya tidak terlalu berisik, namun enak didengar. Oke, selanjutnya untuk bagian arm ini tidak saya ganti ya teman-teman, karena menurut saya arm LED-nya udah bagus ya teman-teman. Nah, ini terdapat beberapa pemanis. Kemudian radiator. Nah, radiatornya masih menggunakan standar walaupun speknya udah 200. Radiatornya masih standar. Menurut saya udah cukup karena suhunya bisa dipantau langsung di bagian speedometernya. Oke, ini extra fan menggunakan extra fan Jupiter MX. Jadi saya gunakan extra fan Jupiter MX yang dikontrol di switch sebelah depan. Oke, untuk cover radiatornya saya menggunakan ARM ataupun Arumi berwarna chrome ataupun silver. Oke, mungkin untuk di sebelah kanan belakang udah cukup ya teman-teman. Kita ke bagian atas lagi. Nah, di atas ini saya menggunakan kulit jok dari ARVI Creation yang model amplas ataupun bisa teman-teman bilang model podcast ya teman-teman. Ini udah saya papas. Nampakannya seperti ini. Oke, kita buka ada apa isinya. Nah, isinya tidak ada apa-apa ya teman-teman, karena ini cuman stiker-stiker tabung reservoir radiator. Nah, ini saya gunakan open looper juga ya teman-teman, karena penasaran aja bagaimana rasanya pakai open looper ya teman-teman. Oke, ini cover akrilik untuk joknya saya gunakan juga udah lama ya teman-teman. Ini masih tahan, namun ada pecah sedikit di sini karena kemarin saya bawa kunci jadi saya tekan dan kemudian pecah. Padahal ini agak tebal ya teman-teman. Ini sekitaran 4 mili ataupun 5 mili. Oke, tidak ada yang spesial di bagian jok ini hanya stiker-stiker. Kita tutup saja teman-teman. Oh ya, ini juga ada baut pemanisnya, baut stainless pemanisnya. Oke, kita tutup saja, nanti kemasukan kucing. Oke, nah di sini oh ya, ini video posenya udah saya jelaskan. Kemudian ini juga terdapat emblem yang stainless dan ini gantungan barang hang yang model stainless juga. Oh ya, ini hampir kelupaan juga ya teman-teman. Nah, ini body yang oranye ini adalah body oranye original yang Thailand ya teman-teman. Jadi ini bukan repaint. Bisa teman-teman lihat di bagian dalam sini tidak terlihat ya teman-teman. Nah, di bagian dalam sini juga oranye teman-teman. Ini menunjukkan bahwa deck ataupun inner ini original. Kalau dia repaintan, dia bagian dalam ini dia akan hitam ya teman-teman, karena part original yang hitam di cat berwarna oranye. Nah, namun ini tidak ya teman-teman, ini memang dibikin berwarna oranye untuk menyelaraskan, menguatkan kesan Vietnam looknya. Apalagi ya teman-teman, saya hampir agak kelupaan. Nah, ini yang bagian mungkin menurut teman-teman yang paling ditunggu untuk mesinnya. Ini spek mesin adalah 200 cc. Nah, mesin ini 200 cc menggunakan blok BRT 63. Sebenarnya ini blok BRT 62 udah dikonverter ke 63. Kemudian kruk as BRT 64 mili, klepnya 3126. Ini menggunakan head Moto One dan TB-nya ataupun throttle body-nya menggunakan ukuran 34 mili. Nah, yang terakhir kita akan coba cek sound untuk knalpotnya. Saya akan coba cek sound untuk knalpotnya. Kita hidupkan dulu motornya. Nah, ini bagian yang paling saya suka ketika menghidupkan motor Vario ini, karena speedometernya sangat cantik sekali, sangat bagus sekali.
Ini seperti kita berada di kokpit F1 ya teman. Oke, langsung saja. Ini varionya tidak bisa lancam ya teman, jadi harus dipegang gasnya. Kita coba bismillah, semoga sekali starter langsung hidup. Nah ini contoh cek sound dari knalpotnya, tidak terlalu basic, namun masih dalam kategori yang enak ya teman. Jadi saya lebih suka untuk suara knalpot yang seperti ini, yang tidak terlalu basic. Nah ini untuk RPM-nya, bisa teman-teman lihat. Oke, agak ngeblur. Oke, saya fokuskan dulu. Nah, bisa dicek langsung untuk RPM-nya dan suhu mesinnya. Oke, seperti itu saja. Langsung saja kita matikan dulu. Nah, oke, mungkin sekian dulu video review untuk Vario saya. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.